Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sehat. Teman-teman sekalian, jika video ini lewat di beranda kalian, ini merupakan video pemenuhan tugas dari Hukum Perseroan kelas B dengan dosen pengampu Ibu Sumria SHMH. Dan kemudian perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Muhammad Arif Ferdiansyah dengan NIM akhir 331. Kemudian rekan saya dan saya Hidayat dengan akhir NIM 336. Dan saya Arma Prastio dengan akhir NIM 338. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya sebagai pemantik pertama pada video kali ini terkait dengan merger, likuidasi, dan akuisisi. Tapi pada kesempatan kali ini saya kebagian pada sebuah pembahasan terkait dengan merger. Teman-teman sekalian, secara umum kita tahu bahwa merger itu adalah sebuah bentuk penggabungan. Artinya konteks penggabungan dalam pembahasan kita kali ini ialah di mana terdapat sebuah perseroan yang kemudian menggabungkan dirinya dengan perseroan yang lain yang memang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, konsekuensi hukumnya adalah hak, kewajiban, serta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan yang menggabungkan dirinya berpindah pada si penerima penggabungan. Konstruksi berpikirnya adalah ketika terdapat perseroan A dan perseroan B, di mana kemudian perseroan A menggabungkan dirinya kepada perseroan B, maka hak, kewajiban, dan harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan A akan timbul dan beralih juga kepada perseroan B. Teman-teman sekalian, yang menjadi payung hukum dan dasar hukum utama dari pendefinisian merger sendiri dapat kita lihat dan kita temui dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Teman-teman sekalian, setiap segala sesuatu pasti punya tujuan, begitu pula dengan merger. Merger pada dasarnya memang memiliki tujuan yang amat mulia, yaitu untuk menciptakan sebuah keefektivitasan dan menciptakan sebuah efisiensi, memperluas struktur permodalan pasar, dan meningkatkan pangsa pasar dalam kancah ekonomi. Kemudian teman-teman sekalian, hal itu tentunya untuk mencapai atau menemukan goals tersendiri untuk menciptakan kestabilan dan ekonomi yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, secara konsep, merger ternyata juga masih mempunyai beberapa hal yang perlu untuk kita bahas. Yang pertama terkait dengan ternyata merger itu tidak hanya sewenang-wenang dapat kita laksanakan, dapat kita terapkan, dan dapat kita lakukan penggabungan dengan sewenang-wenangnya dan bersumber dari keputusan sepihak. Akan tetapi teman-teman sekalian, ternyata merger harus melalui yang namanya proses kesetujuan dari rapat umum pemegang saham atau yang kita kenal sebagai RUPS, yang nantinya akan disalurkan secara publik dan disiarkan kepada pegawai, karyawan, dan masyarakat yang terkait. Kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan dasar hukum, mungkin teman-teman sekalian bisa lihat hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah. Sekian penjelasan pertama dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yang kedua yaitu adalah likuidasi, di mana likuidasi memiliki pengertian sendiri, yaitu proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban suatu perseroan setelah diputuskan untuk dibubarkan. Dalam proses ini, harta kekayaan perseroan diubah menjadi uang tunai, kemudian digunakan untuk membayar utang-utang perseroan, termasuk kewajiban kepada kreditur, pekerja, pajak, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham sesuai porsi kepemilikannya. Dengan kata lain, likuidasi adalah tahap akhir dari keberadaan suatu perseroan sebelum dinyatakan berakhir secara hukum. Yang kedua yaitu penyebab likuidasi perseroan. Likuidasi terjadi karena adanya pembubaran perseroan. Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan dapat bubar karena yang pertama yaitu berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham RUPS. Yang kedua karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat karena dicabutnya kepailitan dengan harga pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima karena harta pailit telah berada dalam keadaan insolvensi.
Yang keenam, dicabutnya izin usaha yang mengakibatkan perseroan wajib melakukan likuidasi. Yang ketiga, proses dan tahapan likuidasi. Tahapan likuidasi diatur dalam pasal 142 sampai 152 UU PT dengan garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penunjukan likuidator dilakukan oleh RUPS atau pengadilan. Jika tidak ditunjuk, maka direksi bertindak sebagai likuidator. Yang kedua, pengumuman likuidasi. Likuidator wajib mengumumkan pembubaran perseroan dalam berita negara RI dan paling sedikit 1 surat kabar. Pemberitahuan juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban, meliputi pengumpulan piutang, penjualan aset, pembayaran utang, serta kewajiban lainnya sesuai urutan prioritas. Yang keempat, pembagian kekayaan sisa. Setelah semua kewajiban lunas, kekayaan sisa dibagikan kepada pemegang saham sesuai jumlah saham. Yang kelima, laporan akhir likuidasi. Likuidator menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau pengadilan. Yang keenam, penghapusan badan hukum. Likuidator wajib memberitahukan hasil akhir likuidasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam berita negara RI. Sejak saat itu, perseroan secara hukum dinyatakan berakhir. Cukup sekian materi dari saya tentang likuidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada materi tentang pengertian akuisisi. Akuisisi adalah tindakan pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh pihak lain melalui pembelian saham atau aset, sehingga pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Sedangkan dalam perspektif hukum perseroan, akuisisi berbeda dari merger karena pertama, dalam merger, 2 atau lebih perusahaan melebur menjadi satu entitas baru. Yang kedua, dalam akuisisi, perusahaan yang diambil alih tetap eksis secara hukum, hanya saja pengendaliannya berpindah. Konsep akuisisi. Konsep akuisisi berkaitan erat dengan strategi korporasi dan hukum perusahaan. Beberapa poin penting. A. Tujuan akuisisi: memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi produksi atau distribusi, diversifikasi usaha, memperoleh teknologi atau sumber daya tertentu, meningkatkan nilai perusahaan dan daya asing. Bentuk akuisisi. Akuisisi saham, pengambil alihan dilakukan melalui pembelian saham sehingga terjadi perubahan pengendalian. Akuisisi aset, pengambil alihan dilakukan melalui pengembalian aset-aset perusahaan. Proses umum akuisisi: 1. Terhadap perusahaan target. 2. Negosiasi dan kesepakatan harga serta syarat. 3. Perbuatan perjanjian akuisisi. Yang keempat, persetujuan RUPS perusahaan yang terlibat. Yang kelima, pelaporan kepada otoritas terkait seperti OJK. Yang keenam, pengumuman kepada publik dan pencatatan perubahan pengendalian. D. Pihak yang terlibat: perusahaan pengakuisisi, perusahaan target, pemegang saham, notaris, konsultan hukum, akuntan, dan otoritas terkait. Dasar hukum penerapan akuisisi di Indonesia. Penerapan akuisisi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Angka 11 mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum mengambil alih saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Pasal 125 sampai 127 mengatur tentang tata cara akuisisi, persetujuan RUPS, dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tidak boleh menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Wajib dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha bila memenuhi batas tertentu.
Peraturan Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. 4. Penerapan akuisisi dalam praktik. Contoh penerapan akuisisi Bank Danamon Indonesia oleh Mitsubishi UFJ Financial Group. Akuisisi Tokopedia oleh Goto Group melalui merger akuisisi. Dalam setiap proses akuisisi, transparansi, kepatuhan hukum, dan perlindungan pemegang saham minoritas menjadi prinsip utama yang dijaga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton kita dari awal sampai selesai. Demikian penjelasan dari kami tentang merger, likuidasi, dan akuisisi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dari konten kita. Terima kasih, bye-bye. Bye. Bye. Dadah.